Salam, salam sejahtera buat kita semua. Salam api tetap menyala, berkobar-kobar bagi kemuliaannya. Saudara sekalian, tak terasa kita sudah memasuki di bulan terakhir di tahun 2021, yaitu bulan Desember, di mana hari-hari ini semua umat Kristen di berbagai tempat di penjuru dunia ini, termasuk di kota kita, saya percaya semuanya sedang sibuk mempersiapkan perayaan Natal, mempersiapkan perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran berkaitan dengan Natal, berkaitan dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bacakan dari kitab Yesaya pasal yang ke-9, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Allah Bapa memberikan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, diberikan untuk kita. Di situ dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ada banyak nama, gelar yang diberikan kepada sang putra yang lahir ini. Ada Penasehat Ajaib, ada Allah yang perkasa, ada Bapa yang kekal, ada Raja Damai. Tetapi hari ini secara khusus kita akan merenungkan dan membahas mengenai Raja Damai, Sar Salom dalam bahasa Ibrani. Sar Salom atau Raja Damai, di sini Alkitab mengatakan diberikan untuk kita. Raja Damai, Sar Salom, lahir untuk kita. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Allah memberikan putranya Sar Salom, Raja Damai, untuk setiap kita. Natal, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada dunia ini. Natal adalah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada dunia ini, teristimewa kepada setiap kita yang percaya dan sudah menerima putra Allah Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah pertanyaannya adalah mengapa Allah memberikan putranya yang adalah Sar Salom itu? Mengapa Allah memberikan Sang Raja Damai itu untuk kita, untuk dunia ini? Nah, kita akan merenungkan paling tidak ada 3 hal di mana mengapa Allah memberikan kepada kita Raja Damai buat setiap kita. Yang pertama adalah kenapa Allah memberikan Sang Raja Damai untuk kita? Yang pertama, supaya hidup kita damai. Supaya hidup kita juga mengalami dan merasakan damai. Damai itu memiliki arti tentram. Damai memiliki arti tenang. Jadi kalau Allah memberikan putranya yang adalah Sang Raja Damai, supaya dunia ini, supaya setiap kita boleh mengalami yang namanya ketentraman dan ketenangan di dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Matius 5 ayat 9 di sana dikatakan,
Lukas 2 ayat 14. Di sana dikatakan ini adalah nyanyian dari para malaikat untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus pada saat itu. Demikian nyanyian para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera, Salom atau Eirene dalam bahasa Yunani, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan sang Raja damai kepada dunia ini. Allah memberikan sang Raja damai kepada setiap kita, supaya dunia ini damai, supaya setiap kita pun boleh mengalami dan merasakan damai di dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada saat Yesus lahir, pada saat itu dunia sedang dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Oleh sebab itu Allah memberikan sang Raja damai kepada dunia pada saat itu, supaya dunia boleh mengalami damai, supaya dunia boleh mengalami sejahtera, supaya dunia boleh mengalami yang namanya Eirene, Salom daripada Allah. Di dalam Lukas 2 ayat 10 di sana juga dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Jangan takut. Karena pada saat Yesus lahir, ketakutan sedang melanda dunia saat itu. Tetapi malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi yang pertama, mengapa Allah memberikan putranya yang adalah sang Raja damai kepada dunia ini, kepada kita, yaitu supaya dunia ini, supaya setiap kita boleh mengalami dan merasakan yang namanya Salom Allah dalam hidup kita. Hal yang kedua, mengapa Allah memberikan sang Raja damai kepada kita, yaitu supaya hidup kita mengalami yang namanya pemulihan. Damai memiliki arti tentram, memiliki arti tenang, tapi damai juga memiliki arti pemulihan. Allah memberikan sang Raja damai supaya hidup kita mengalami pemulihan. Pemulihan dengan siapa? Yang pertama, pemulihan hubungan dengan Allah. Ingat, Alkitab mengatakan semua manusia sudah berdosa. Karena berdosa itulah telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia sudah, gambar Allah sudah rusak dan tidak punya hubungan secara pribadi dengan Allah. Dan Allah memberikan sang Raja damai supaya kita kembali memiliki hubungan yang benar dengan Pencipta, supaya kita boleh memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Tidak ada lagi permusuhan antara ciptaan dengan sang Pencipta. Tidak ada lagi permusuhan antara kita dengan Allah. Dan Yesus lahir, sang Raja damai itu lahir untuk menjembatani, untuk menjadi perantara sehingga kita kembali damai dengan Allah. Di dalam Kolose 1 ayat 21 dan 22 di sana dikatakan, juga kamu yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya. Sekarang diperdamaikan oleh Yesus Kristus di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Allah memberikan sang Raja damai supaya hubungan kita dengan Allah damai. Ada pemulihan hubungan. Dan bukan hanya itu, supaya hubungan kita dengan alam juga damai, supaya hubungan kita dengan sesama juga damai, supaya hubungan kita dengan yang selama ini mungkin bermusuhan kembali damai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah hadir di dalam Kristus supaya kita diperdamaikan dengan Allah.
Tidak ada lagi permusuhan dengan Allah. Bahkan tidak ada lagi permusuhan dengan sesama manusia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang di dalam kita menjalani kehidupan ini selalu ada orang yang senang sama kita, tetapi juga ada orang yang tidak senang sama kita, bahkan memusuhi kita. Tetapi sebagai pribadi yang sudah diperdamaikan dengan Allah, paling tidak saudara sekalian, kita bisa selalu minta diri kita sendiri untuk tidak memusuhi orang lain. Orang lain memusuhi kita itu adalah hak mereka. Tetapi yang terpenting adalah sikap kita, tidak pernah memusuhi orang lain. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan perdamaian dari Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan kepada setiap kita. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, mengapa Allah memberikan Sang Raja Damai kepada kita? Yang ketiga adalah supaya hidup kita sejahtera, bahkan makmur. Di dalam Raja Damai dalam bahasa Ibrani adalah Sar Salom. Salom memiliki arti yang begitu dalam. Di antaranya memiliki arti makmur dan sejahtera. Jadi Raja Damai diberikan kepada kita supaya kita anak-anak Allah, supaya kita umat Allah yang sudah menerima Sang Raja Damai itu boleh mengalami hidup dalam kesejahteraan, bahkan dalam kemakmuran. Karena Salom itu sendiri memiliki arti makmur, memiliki arti sejahtera. Ketika Yesus diberikan kepada kita supaya hati kita, supaya jiwa kita, supaya hidup kita juga apa? Makmur dan sejahtera. Karena ketika Yesus memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada kita, tujuannya apa? Supaya kita boleh menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalam kita pun menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam kita menjadi saksi bagi dunia ini. Sehingga kesaksian kita menjadi kesaksian yang penuh dengan power, menjadi kesaksian yang penuh dengan kuasa. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 di sana dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kemudian di 3 Yohanes 1 ayat 2 juga di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat ini berbicara mengenai kemakmuran tapi juga kesejahteraan. Ada kesehatan, ada keadaan yang baik dalam segala sesuatu. Ini adalah hati Allah. Ini adalah hati dari Bapa kita di sorga. Dia rindu anak-anaknya. Dia rindu setiap kita yang sudah terima Yesus dan diangkat menjadi anak-anak Allah, mengalami yang namanya kesejahteraan, supaya melalui hidup kita, kita boleh menjadi berkat dan menjadi saksi bagi dunia ini. Jadi Bapak Ibu, hari ini paling tidak ada 3 hal kenapa Allah memberikan Sang Raja Damai, Sar Salom kepada setiap kita, yaitu supaya kita pun boleh mengalami kehidupan dalam damai. Yang kedua, supaya hidup kita dipulihkan. Dan yang ketiga, supaya hidup kita juga makmur dan sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang Kau berikan buat kami. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi penghiburan bagi setiap kami. Hati kami melimpah dengan syukur karena Engkau ya Bapa sudah memberikan putramu Yesus Kristus Sang Raja Damai kepada setiap kami, supaya hidup kita pun boleh mengalami damai, supaya hidup kita boleh mengalami ketenangan, supaya hidup kami pun boleh mendapat pemulihan dalam hubungan dengan Engkau maupun dengan sesama. Bahkan Kau memberikan Sang Raja Damai supaya hidup kami pun boleh
hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Terima kasih Bapa, dan hamba juga berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini sedang melihat dan mendengar firman Tuhan ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, apapun sakit penyakitnya, mungkin sakit di kepala, sakit di tangan, sakit di kaki, di anggota tubuh. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit penyakit itu ditolak, disingkirkan demi nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa bila kesejahteraan dan kemakmuran yang dari Allah Bapa dinyatakan atas umat Tuhan. Diberkatilah setiap usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Mungkin karena ekonomi, mungkin karena rumah tangga. Diberkatilah Engkau, kekuatan yang dari Bapa, kekuatan yang daripada Roh Kudus dipenuhkan atas hidupmu, sehingga Engkau boleh kuat dan menang atas setiap masalah yang kau hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur. Dan hamba berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.